Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin Allah muliakan, kita memulai majelis ini dengan berusaha memuji Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan kepadanya, karena kita nggak akan bisa mendapatkan ilmu nafi kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, maka yang ada itu lebih banyak blundernya, hadirin. Sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, laulam yakunil aunu minallahi lil fata fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduhu. Kalau bukan karena pertolongan Allah kepada seseorang, maka yang pertama kali menghancurkan dirinya adalah blundernya sendiri. Yang pertama kali menghancurkan kita itu bukan musuh kita, bukan orang yang hasad sama kita, bukan orang yang benci kepada kita, bukan haters kita, tapi diri kita sendiri. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, ulama mendidik kita untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ajaran Allah Tabaraka wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Lalu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Karena yang bisa menghambat masuknya ilmu nafi ke dalam hati kita adalah dosa. Adalah dosa. Itu yang paling bisa menghancurkan diri kita. Itu yang harus ditakutkan, yang harus diperhatikan. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadirin sekalian, innal mu'mina idza adznaba dzanba. Seorang mukmin itu jika melakukan sebuah dosa, kanat nuktatun sauda'u fi qalbihi, atau nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Jadi seseorang itu idza akhta'a khati'atan, jika melakukan sebuah kesalahan, maka akan dibubuhkan titik hitam di dalam hatinya. Fa idza huwa naza' wastaghfar wa tab. Kalau dia meninggalkan dosa itu, dia beristighfar dan dia bertobat, sukila qalbuhu, maka hatinya diputihkan kembali, hadirin. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbah. Dan kalau dia kerjakan lagi,
dia berdosa lagi, maka titik-titik hitam itu akan memenuhi hatinya. Dan akhirnya hati kita udah nggak bersih, nggak bisa masuk ilmu nafi. Dan itu yang disampaikan Nabi kita SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di awal pertemuan ini, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, bersihkan hati kita sehingga hati kita bisa menerima ilmu nafi yang merubah diri kita dan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ada yang mau setoran doa hadir? Yang paling ujung ada yang paling ujung? Hai tante. Ya. Nggak kedengaran. Gimana coba cari solusi? Tanggung jawab. Teriak aja, teriak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni a'udzubika minal ajz wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa azabil qabr. Wal harami wa azabil qabr. Wa azabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min la tashba wa min da'watin la yastajabu laha. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, dari kemalasan, dari sifat pengecut, dari sifat pelit, dan dari azab kubur. Ya Allah, berikanlah jiwaku ini ketakwaan, dan Engkau sebaik-baiknya membersihkan hati. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak Engkau kabulkan. Ada Ustaz. Jazakallahu khairan. Ada lagi pojok kiri. Ayo teman-teman. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan juga dari kelemahan dan juga sifat malas. Wal jubni wal bukhl, dari sifat pengecut dan sifat kikir. Wal harami wal adzabil qabr, dan dari kepikunan dan juga dari azab kubur. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah hatiku ini kesuciannya. Ya Allah, berikanlah jiwaku ini ketakwaannya. Sucikanlah ia, Engkaulah sebaik-baiknya yang mensucikannya. Allahumma anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pelindungnya dan Engkaulah Robnya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak mustajab. Jazakallahu khairan. Baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian dan jamaah sekalian. Jazakallahu khairan.
Kita kembali bersama pembahasan kita kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim karya Al-Allamah Ibnul Jama'ah Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tentang adabul ilm, adab dengan ilmu. Mengapa kita belajar buku ini? Karena tujuan kita bukan hanya maklumat, bukan hanya wawasan, bukan hanya biar ngerti. Tujuan kita adalah ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Tujuan kita ingin berubah. Tujuan kita ingin bisa menggunakan ilmu kita saat kita membutuhkan. Memanfaatkan ilmu kita pada saat kita butuh. Begitu ada masalah dengan rumah tangga kita, kita bisa gunakan ilmu kita. Begitu ada masalah dengan istri, kita gunakan ilmu. Istri yang punya masalah dengan suami, kita gunakan ilmu kita. Yang punya masalah dengan anak-anak, atau yang lagi punya masalah dengan orang tua, kita hadapi dengan ilmu. Yang lagi punya masalah finansial atau masalah kerjaan, maka kita jalani dengan ilmu. Nah, untuk sampai ke makom itu, nggak bisa hanya mengandalkan kecerdasan kita. Namun, harus menggunakan sebuah formula yang bernama ta'zimul ilm, memuliakan ilmu. Kaidah menyatakan man la yukrimil ilma la yukrimhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakan dirinya. Dia nggak akan bisa mendapatkan apapun. Walaupun dia tahu semuanya, tapi dalam kehidupannya, sikap dia, cara bicaranya, sudut pandangnya, itu benar-benar seperti orang awam. Dan itu bukan hal yang mengejutkan. Makanya saya suka kasih hal yang sangat sederhana, bahwa mayoritas laki-laki muslim di Jabotabek yang tidak sholat Jumat kemarin itu, tahu nggak sholat Jumat itu hukumnya wajib? Tahu. Muslim di Jabotabek yang nggak sholat subuh tadi, yang nggak sholat zuhur, atau yang nggak sholat asar sore ini, ngerti nggak bahwa sholat 5 waktu itu wajib? Ngerti. Tapi ilmunya nggak bermanfaat, gitu aja. Itu hal yang sederhana. Dan kita nggak usah ngelihat orang lain. Seringkali kita pun dulu bagian dari mereka. Ketika kita nggak sholat, padahal kita tahu sholat itu wajib. Pada saat kita nggak puasa Ramadan, tahulah kita puasa Ramadan wajib. Dan puasa Ramadan juga seringkali lebih unik. Pada saat belum diwajibkan atas kita, kita puasa tuh hadirin. Begitu diwajibkan nggak puasa kita. Waktu kecil-kecil belum balik puasa gitu. Begitu balik nggak puasa. Itu kan jelas sekali, kita ngerti gitu loh. Kita ngerti ilmunya. Tapi ilmunya tuh nggak bermanfaat buat kita. Kenapa? Coba evaluasi deh. Karena kita nggak memuliakan. Maka pentingnya memuliakan. Karena bicara tentang ilmu, bicara Al-Quranul Karim. Bicara tentang ilmu, bicara sunnah Rasulullah SAW. Bicara keterangan para ulama. Bicara keterangan para wali-wali Allah, bicara tentang keterangan para orang-orang soleh, nggak bisa disikapi sebagaimana kita nyikapi hal-hal lain. Nggak boleh itu. Ilmu Allah itu mahal. Allah nggak akan kasih manfaatnya kecuali bagi yang menghormati, bagi yang respect gitu loh. Dan itu sangat logis gitu loh. Kita aja nggak akan kasih ilmu kita kepada murid kita
Hanya sebatas dia cerdas gitu loh. Apapun, kita nggak usah bicara ilmu agama, ilmu skill atau skill apapun hadirin. Hadirin punya skill apa? Nggak punya skill sama sekali. Iya. Misalnya punya skill coding misalnya, atau bahasa asing. Bahasa apa sih yang jago? Bahasa asing yang dikuasai apa? Yang paling aneh deh di sini apa coba? Paling aneh bahasa apa? Hah? Jerman. Emang aneh Jerman? Yang paling aneh? Bahasa Jerman lah, Jerman. Tiba-tiba ada murid atau teman pengen belajar bahasa Jerman dari kita. Ini anak cerdas gitu. Teman kita nih sekolah, ranking 1 terus. Gitu. Kuliah, IPK-nya 4 misalnya. Pinternya. Pengen belajar bahasa Jerman dari kita. Begitu masuk, gayanya tuh nggak ngargain kita. Gitu. Pas kita lagi ngajar, mohon maaf, dia ngupil gitu. Terus dimain-mainin tuh. Gitu. Kira-kira kita tertarik nggak ngajak, benar-benar transfer ilmu kita sama dia gitu loh. Hanya sebatas dia cerdas. Enggak. Sama sekali enggak. Kalau begitu, kenapa kita sikapi Rob kita dengan cara yang sama? Lalu kita berpikir kita bisa mendapatkan ilmu dari Allah hanya dengan kejeniusan kita. Kemana? Kok kontradiksi? Kok paradoks? Anda aja nggak mau disikapi demikian. Kenapa Anda sikapi Rob Anda seperti itu? Kita lebih respect sama orang yang mau belajar ilmu kita, nggak usah terlalu cerdas, gitu lah. Tapi beradab, menghargai, gitu lah. Hormat, duduknya benar, fokus, nyatet, gitu. Kalau mau nanya doain kita dulu. Oh, kita transfer ilmu kita. Itu sangat logis hadirin. Ya kan memang konsep agama kita nggak mungkin bertentangan dengan logika, nggak mungkin. Nggak mungkin bertentangan dengan akal sehat. Makanya jangan anggap remeh ini. Kita harus muliakan. Kita harus muliakan. Nah, salah satu bentuk memuliakan ilmu adalah dengan beradab dengan ilmu, gitu aja. Harus beradab. Nggak boleh suka-suka. Kalau nggak akan berhasil. Nah, disinilah peran dari kitab-kitab ulama seperti ini. Makanya ini dibahas di awal. Sebelum ulama kita menjelaskan berbagai macam bab-bab ilmu, dia harus ngerti dulu cara nyikapin setiap bab. Dan di antara adab yang sedang kita pelajari adalah dia tidak boleh punya jiwa ambisius terhadap duniawi semata. Tapi dia harus punya sifat ambisius terhadap akhirat dan totalitas terhadap dunianya sebagai jembatan menuju akhirat. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz menyampaikan, inna li nafsan tawaqah. Sesungguhnya saya punya jiwa yang sangat ambisius. Ambisius meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambisius dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambisius dalam memaksimalkan potensi yang Allah berikan kepada diri kita. Karena kita akan ditanya tentang potensi yang Allah kasih. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan pada hari kiamat nanti kalian akan ditanya tentang Allah, tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kalau potensi kita 80%,
Tapi ketika kita hanya menggunakan 50% dari 80% itu ditanya semua 30% kemana mas? Gitu. Ngapain aja di dunia? Kok 30%-nya belum digunain? Di jalan-jalan kebajikan dan jalan-jalan kebaikan. Gimana, apa jawaban kita kalau begitu? Nah ini hal penting. Nah begitu juga, kita nggak akan dapat ilmu yang bermanfaat kecuali kita totalitas. Kita nggak akan dapat ilmu yang bermanfaat kecuali kita punya mental totalitas. Kita punya ulul himmah. Kita punya tekad yang tinggi. Cita-cita besar. Karena ilmu ini mewah. Kalau kita tidak punya jiwa yang besar dan tekad yang kuat, nggak akan bisa kita bertahan di dunia ilmu. Karena untuk istiqomah belajar, lalu mengamalkan, itu butuh kekuatan mental, butuh kekuatan mimpi dan cita-cita. Ulama mengatakan al-ilmu idza a'taita kullak a'taka ba'dah. Ulama kita punya prinsip, ilmu itu kalau Anda berikan seluruh diri Anda, dia hanya kasih sebagian dirinya. Jadi kalau kita curahkan seluruh kemampuan kita, dia hanya kasih sebagian dirinya saja. Dia nggak kasih semuanya. Saking mewahnya, saking mahalnya. Gitu. Lalu bagaimana ya orang yang setengah-setengah? Bagaimana dengan orang yang punya mental yang kerdil? Yang kalau ngerjain sesuatu ya selewat, sekilas. Nggak akan dapat ilmu, hadirin yang Allah muliakan. Nggak akan dapat ilmu. Makanya ulama tuh mewanti-wanti kita, hadirin sekalian. Jangan jadi orang yang setengah-setengah. Dan seringkali yang setengah-setengah itu lebih merusak daripada yang nol sama sekali. Itu dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Abdul Halim dan para ulama-ulama yang lain. Nah, timbul pertanyaan, terus gimana punya mental yang tinggi? Gitu. Punya ulul himmah. Karena sekali lagi kita nggak akan berhasil. Dan kita sudah jelaskan kemarin bahwa manusia itu punya dua kekuatan. Kekuatan ilmiah, kekuatan teori, kekuatan ilmu, dan kekuatan eksekusi dan mimpi, atau mimpi dan eksekusi. Kekuatan cita-cita. Dan bagaimana mengeksekusi cita-cita tersebut menggunakan ilmu kita. Makanya kata para ulama, al-irada babul wusuli ilaih. Mimpi dan cita-cita serta keinginan adalah pintu masuk. Wal ilmu miftahu dzalik, dan ilmu itu kuncinya, gitu loh. Jadi ketika kita punya ilmu, kita punya kunci. Tapi kalau kita nggak punya cita-cita, kita nggak punya mental besar, kita nggak punya jiwa yang besar, nggak akan pernah masuk. Karena pintunya itu adalah cita-cita itu sendiri. Ya sama kan. Ada banyak orang tuh punya ilmu tuh dalam, ketika diajak ngerjain sebuah project, ayo mas, aku mau begini-begini aja udah puas lah. Nggak pernah mau dia. Jadi nggak ada apa-apa. Karena memang pintu itu bernama cita-cita. Bernama irodah. Bernama keinginan. Itu penting. Makanya kami
pihak mengatakan bahwa salah satu kunci keberhasilan hidup adalah tetap merasa lapar, itu penting. Karena ada banyak orang-orang besar ketika ditanya, apa sih kunci sukses? Keep hungry, gitu loh. Selalu merasa lapar. Nah, cocok nih saya Pak Ustadz. Saya biasa kajian tuh selalu sate padang, Masya Allah. Ya boleh aja sih, boleh, nggak masalah. Tapi maksud lapar di sini tuh lapar berkarya, lapar memberikan manfaat itu. Dan itu sebuah taufik dari Allah. Jarang orang punya sifat itu. Selalu merasa lapar. Dan itu yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Selalu lapar. Lapar akan kebaikan. Lapar akan karya. Nggak pernah berhenti. Selalu ada lagi nanti. Nanti ada lagi. Lalu ada lagi. Itu hal yang perlu kita camkan. Hadirin Allah muliakan. Kita sudah jelaskan gimana cara memiliki hal-hal tersebut. Ada 5 hal yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, ternyata kuncinya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Ma'rifatu asma'ihi wa sifatih, mengenal nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin Allah muliakan, ternyata kunci dari semangat besar para ulama dan mimpi-mimpi besar para ulama. Lalu mimpi itu melahirkan karya-karya besar. Itu ternyata kuncinya adalah tauhid itu sendiri. Jadi tauhid itu membuat seseorang itu produktif, hadirin. Bukan malas-malasan. Ahli tauhid itu adalah orang-orang yang paling produktif dalam hidup. Ahli tauhid itu adalah orang-orang yang paling semangat dalam mengisi hari-harinya. Ahli tauhid itu pantang menjadi benalu bagi orang lain. Pantang bertumpu sama atau bergantung sama pihak lain. Karena itu kuncinya. Jadi kalau kok saya nggak punya semangat ya untuk berkarya, atau bahkan nggak punya semangat untuk menjalani hidup, berarti tauhid kita bermasalah. Karena ahli tauhid dari zaman Nabi kita alaihi salatu wassalam sampai hari ini semua punya karya, hadirin. Kan kita sudah jelas baca sejarah. Dulu bangsa Arab tidak diperhitungkan sama sekali. Nggak ada. Tapi begitu mereka mempelajari tauhid dan menanamkan tauhid itu dalam diri mereka. Dan real. Bukan hanya teori. Maka mereka menjadi nama besar di percaturan dunia. Sebelum mereka masuk surga nanti di akhirat. Sebelum mereka mendapatkan nikmat kubur di alam barzakh. Ini semua tentang itu, hadirin. Makanya sebuah hal yang patut membuat dahi berkerut ketika seseorang kembali ke agama, belajar dan mempelajari tauhid. Tapi ternyata kualitas hidup dia tuh nggak bagus. Hidup tuh malas-malesan. Senangnya ngobrol, ngumpul sana, ngumpul sini. Nggak bisa begitu, hadirin. Gini loh, simple aja gitu hadirin sekalian. Kalau kita benar-benar mengenal Rabb kita, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita yakin bahwa Allah itu Al-Ali yang maha tinggi,
Allah itu Al-Aziz, Al-Azim, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, yang maha mulia, yang maha agung, yang maha perkasa. Al-Muhsin, yang maha baik, Allah yang terbaik. Maka hadirin sekalian Allah muliakan. Mungkinkah atau elokkah kalau kita bersikap begini-begini aja? Saya kasih analogi sederhana. Apabila kita melihat semua perguruan tinggi terbaik, mau di Indonesia atau di luar, Ivy League misalnya, kira-kira perguruan tinggi terbaik menerima seluruh murid lulusan SMA dengan berbagai macam kualitas mereka, atau mereka hanya menerima murid-murid terbaik, hadirin? Nah, kampus-kampus terbaik itu menerima semua murid, atau hanya orang-orang atau murid-murid terbaik yang bisa belajar di sana? Menurut hadirin gimana? Semua murid? Hah? Yang terbaik lah. Yang terbaik hanya mau dengan yang terbaik itu. Kan demikian. Di dunia olahraga, memangnya setiap atlet, antum atlet apa hadirin? Balap karung. Kayaknya belum dipertandingkan balap karung itu. Apakah setiap misalnya atlet atau pelari bisa berlomba atau bertanding di Olimpiade? Nggak bisa. Ini belum memperebutkan emas ya. Baru masuk, itu aja nggak bisa. Apakah setiap atlet tenis bisa berkompetisi di Olimpiade? Nggak bisa. Olimpiade itu kompetisi tertinggi atau salah satu yang tertinggi. Hanya atlet-atlet terbaik yang bisa bertanding, bukan juara, bertanding di sana. Semuanya. Perusahaan terbaik atau corporate terbaik, emangnya terima semua orang-orang yang melamar ke perusahaan tersebut? Ketika di antara kita ingin bekerja di salah satu perusahaan di Silicon Valley, apakah bisa begitu aja masuk? Gak mungkin, hadirin. Itu logika sederhana. Siapa yang bisa bantah logika itu? Lalu mungkinkah, cocokkah ketika kita belajar bahwa Allah itu Al-Azim, Al-Ali, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Aziz. Lalu setelah itu kita santai-santai, hadirin. Dan hidup tuh nggak ada karya sama sekali. Nggak ada karya kebaikan buat umat. Nggak ada karya kebaikan buat masyarakat. Atau paling nggak buat diri sendiri dulu deh. Apakah sesimpel itu? Apakah hidup itu hanya sesimpel datang ke kajian, pulang, makan-makan, ngobrol-ngobrol, segala macam, nanti gitu-gitu aja, lalu nanti datang lagi kajian, lalu ketawa-ketawa, lalu ngobrol-ngobrol, buang-buang uang, dan seterusnya. Apakah sesederhana itu? Sedangkan Rob kita itu yang maha mulia, yang maha agung, yang maha tinggi. Berarti kan bisa jadi kita nggak kenal sama Rob kita.
orang yang mengenal Robnya akan merubah gaya hidupnya. Makanya kan jelas Nabi SAW mengatakan apa? Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah diantaranya yang paling bermanfaat buat manusia. Manusia loh. Manusia tuh macam-macam. Manusia, kata Nabi SAW. Nabi juga SAW mengatakan, Innallaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutkina. Allah itu mencintai, Allah itu senang apabila salah seorang dari kalian mengerjakan sesuatu, dia totalitas, dia perfeksionis. Dia lakukan itu seperfect mungkin. Itu yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita meyakini bahwa Allah punya sifat mahabbah, sifat cinta, lalu di antara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang kalau mengerjakan sesuatu habis-habisan, mungkinkah orang yang sudah ngaji atau belajar tauhid melakukan one prestasi ketika dia mengerjakan sesuatu atau nggak bertanggung jawab atau menyebalkan atau ogah-ogahan atau apa yang ditawarkan berbeda dengan kenyataan? Nggak mungkin, berarti dia nggak kenal Robnya. Berarti selama ini ilmunya nggak bermanfaat sama sekali. Orang yang kenal Robnya, kenal Allah Subhanahu Wa Taala, itu kalau ngerjain sesuatu bagus hadirin. Di bidang manapun yang halal. Karena dia tahu Allah cinta sama orang yang totalitas. Jadi pola pikir orang yang ngaji itu harusnya, kalau saya bisa ngerjakan itu 100%, kenapa 99%? Harus 100% dong. Kalau saya bisa kerjakan itu 99%, kenapa 98%? Kan itqan. Itqan. Dan itu yang terlihat di tengah-tengah para ulama kita. Makanya para ulama kita ketika menghafal Quran misalnya, menghafal Quran, itu kan satu ayat, itu bisa diulang 200 kali hadirin. 200 kali. Makanya seringkali kita tuh nggak hafal Quran bukan karena nggak mampu, nggak totalitas. 200 kali bayangkan. Bukan 10, bukan 20, bukan 30, bukan 200 kali. Ini tentang mentalitas. Bukan tentang sebatas kejeniusan, kecerdasan. Ini yang harus kita renungkan. Kita nggak akan punya ilmu yang bermanfaat kecuali kita punya mental seperti ini. Itu poinnya. Lihat para ulama kita, rahimahullah, Yahya bin Yahya, kok bisa dapat muwatta'nya Imam Malik? Karena beliau totalitas ketika nuntut ilmu, jalan dari Andalus ke Madinah. Jalan dari Andalus ke Madinah. Ngejarnya tuh kayak gitu ulama. Bukan di sini aja ya, kita qanaah lah, qanaah. Ada ilmu kita pelajari, nggak ada ya sudah tawakal Allah. Loh nggak ada di sini, dikejar sampai Madinah. Andalus apa aja? Spanyol, Portugal, sebagian Prancis. Pergi ke Madinah. Begitu. Dan awal dikenal sama Imam Malik kan unik. Imam Malik kan punya murid kan luar biasa. Diriwayatkan hadirin sekalian, suatu hari ada gajah masuk kota Madinah. Itu begitu gajah masuk kota Madinah, Imam Malik lagi ngisi kajian, diriwayatkan. Begitu gajahnya masuk, itu majelis bubar. Murid-murid keluar untuk melihat gajah. Bayangkan, bubar itu kajian. Kecuali satu orang. Maka Imam Malik terkejut. Siapa ini orang? Oh yang lain bubar, dia tetap duduk depan saya. Ditanyalah saya Imam Malik. Anda siapa? Kata beliau, saya Yahya.
Terus beliau menanya, kenapa Anda nggak ikut bumbar? Yang lain pada ngeliat gajah. Kata Yahya, saya ini datang dari Andalus ke Madinah bukan untuk ngeliat gajah, untuk ngeliat Anda. Gitu. Jadi ngapain saya datang jauh-jauh buat ngeliat Anda, bukan ngeliat gajah. Kalau ngeliat gajah saya mungkin ke Afrika. Ini saya datang ngeliat engkau. Maka dari situlah Imam Malik mengagumi salah satu muridnya ini, Yahya bin Yahya Al-Laythi rahimahullah. Itu mentalitas itu loh. Dan bahasanya simpel. Saya datang dari Andalus bukan melihat gajah, tapi ingin melihat Anda. Oh Imam Malik. Ini yang harus kita bangun hadirin. Kalau kita benar-benar yakin Allah kita itu Al-Ali yang maha tinggi, masa kita main rendah? Makanya kan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam itu kan selalu mengajak kita untuk punya cita-cita tinggi, punya karya yang bagus. Makanya Nabi SAW mengatakan, Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Sesungguhnya Allah mencintai hal-hal yang besar, hal-hal yang tinggi. Wa ashrafaha, dan hal-hal yang mulia. Itu Allah suka, karena itu tadi. Yang terbaik selalu suka sama yang terbaik. Yang maha tinggi selalu suka dengan hal-hal yang tinggi. Nggak suka dengan kerendahan. Dan itu sunatullah. Orang-orang yang hebat selalu punya selera yang tinggi hadirin. Itu nggak bisa dibantah. Selalu demikian. Makanya pertanyaannya, apakah nama-nama dan sifat Allah hanya sebagai formalitas semata atau kita benar-benar meyakini itu? Kalau kita benar-benar yakini, kita harus punya mimpi besar. Mimpi yang bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat bagi bangsa. Bermanfaat bagi masyarakat. Apa nih gitu loh. Dan mulailah dari diri sendiri. Siapalah saya? Hadirin sekali lagi. Nama-nama besar itu 20-30 tahun sebelumnya nggak dikenal juga. 40 tahun sebelumnya nggak dikenal juga. Dan jangan pernah meremehkan kemaha kekuasaan Allah dalam merubah diri kita. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menolong kita jemaah? Tapi kita jujur apa enggak? Itu hal yang paling penting. Lalu yang berikutnya setelah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah wa ma'rifatu tariqil lati tuwassilu ilaih wa ma'rifatu afatiha. Setelah itu, setelah kita mengenal Allah dan Rasul, mengenal Allah dan nama-namanya dan sifat-sifatnya, kita harus tahu jalan menuju hal tersebut. Dan apa penghalang-penghalangnya. Jadi kita harus mengerti jalannya. Kalau bahasa hadirin sekalian, kita harus tahu do's and don'ts-nya gitu loh. Kita harus tahu cara bermain dalam kehidupan. Kita harus ngerti. Itu kita harus tahu. Bukan suka-suka kita. Karena semuanya ada jalannya. Apa yang dihalalkan sama Allah dan apa yang diharamkan. Dan selalu berusaha menggunakan jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari keberkahan Allah. Dan kita harus mengerti. Karena banyak di antara kita itu gagal bukan karena nggak cerdas, bukan karena nggak jenius, bukan karena nggak punya skill, tapi tidak tahu cara bermain. Makanya kan contoh misalnya Nabi kita SAW mengatakan apa?
ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling continue walaupun sedikit. Yang paling continue walaupun sedikit. Itu salah satu jalan menuju keberhasilan, kontinuitas atau konsistensi. Konsistensi dengan yang sedikit itu lebih baik daripada banyak tapi berhenti di tengah jalan. Makanya kan kaidah kehidupan apa? Qalilun yabqa fayanfa' khairun min katsirin yulqa fayurfa'. Sedikit tapi menancap, langgeng, lalu bermanfaat, itu lebih baik daripada banyak tapi menguap dan hilang begitu aja. Itu salah satu. Jadi Anda nggak harus menjadi yang paling banyak, enggak. Bisa jadi sedikit, tapi konsisten, 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 konsisten. Sedikit aja. Terus, 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 terus. Itu jalan menuju keberhasilan. Konsistensi. Walaupun sedikit. Buat perubahan dalam diri kita. Sedikit aja, sedikit. Jangan, nggak usah banyak-banyak. Tapi terus ada progres. Progres. Justru, ini sebagai contoh aja ya. Justru yang banyak-banyak itu bahaya. Makanya dijelaskan sebagai para ulama. Perubahan terbaik itu kurvanya apa hadirin? Landai. Kurva perubahan itu harus begini. Gitu. Bukan begini. Gitu. Tapi mayoritas kita berpikir lebih cepat, lebih baik secara mutlak. Gitu. Coba kita tanya ibu-ibu di belakang. Ibu-ibu yang ikut program diet. Kalau minggu pertama turun 10 kilo. Minggu kedua turun 20 kilo. Minggu ketiga turun 30 kilo. Minggu keempat gimana hadirin? Itu bisa karet bifak hadirin. Atau tanah kusir. 10, 20, 30. Itu berapa? 60 kilo? 3. Bahaya itu. Nggak ada yang mengatakan. Tanya sama ibu-ibu deh. Diet itu yang paling bagus bagaimana? Kurvanya langsung melonjak atau landai ibu-ibu? Landai. Semua begitu hadirin. Hadirin sekalian nge-gym gitu, latihan beban gitu lah. Kalau latihannya setiap hari, lalu setiap hari 10 jam, kira-kira jadi nggak tuh otot hadirin? Enggak. Nggak bisa. Harus pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Atau misalnya hadirin lagi mau latihan beban, datang ke gym. Cari gym yang paling komplit, lalu semua alat dicobain. Kira-kira jadi nggak tuh? Nggak juga. Padahal ada fulus, ada duit. Di tempat terbaik. Tapi begitu kita nggak mengerti jalannya, cara bermainnya, nggak jadi. Makanya disarankan Anda harus pakai PT misalnya. Untuk menjelaskan. Semua demikian. Sama menuju Allah juga begitu. Ibadah kan begitu. Ikhlas tuh nggak cukup. Harus ada ittiba. Mengikuti Rasulullah SAW. Membaca dan mengikuti keterangan para ulama-ulama kita. Dan kalau secara umum demikian, harus tahu cara. Semua bidang itu ada do's and don'ts-nya. Ada jalannya, nggak bisa ngasal. Kalau kita ingin berhasil, itu yang harus kita perjuangkan. Dan hadirin yang Allah muliakan, dan diantaranya juga yang sebagai contoh saja, karena intinya adalah
jalan, hadirin yang Allah muliakan, salah satu jalan keberhasilan adalah memprioritaskan amalan hati dibanding hal-hal zahir dan teknis. Makanya kalau kita baca keterangan Ibnul Qayyim secara detail bahwa untuk mendapatkan kekuatan mimpi atau kekuatan cita-cita, maka kita setiap melakukan sesuatu itu harus ikhlas. Harus ikhlas. Harus jujur. Harus selalu ingin kebaikan buat orang lain. Makanya di dunia para ulama, hadirin sekalian, ulama kita menjelaskan bahwa kunci keberhasilan para ulama kita itu terletak pada batin mereka. Wa man sabaqa man sabaq wala wasala man wasal minas salafi salihin illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin. Tidak ada pencapaian yang diraih oleh para ulama dan tidak ada prestasi yang didapatkan oleh para ulama kecuali karena keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali karena keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kita harus ittiba, kita harus fokus pada keikhlasan hati kita. Itu cara bermain. Itu cara bermain. Orang seringkali kita hanya berpikir teknis, harus berpikir teknis. Kita lupa menjaga hati kita. Kita lupa menjaga keikhlasan kita. Maka Allah nggak berkahi kita. Padahal kunci keberhasilan ulama-ulama kita itu terletak pada keikhlasan mereka. Al-Imam Subki rahimahullah pernah menyampaikan sebuah rahasia keberhasilan dari seorang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kata Al-Imam As-Subki, wala yakhfa ala dhi basirah. Bukan sebuah rahasia bagi orang yang punya pandangan yang tajam. Bukan sebuah rahasia bagi orang yang punya pandangan yang tajam. Anna lillahi tabaraka wa ta'ala inayah bin Nawawi wa musannafatihi. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjagaan khusus, perhatian khusus, dan pemeliharaan khusus kepada Imam Nawawi dan karya-karya beliau. Itu kata As-Subki rahimahullah. Jadi semua orang yang punya pandangan yang tajam itu tahu bahwa prestasi Imam Nawawi itu karena disupport secara khusus oleh Allah. Itu
itu karena diberikan pemeliharaan oleh Allah. Bukan karena faktor teknis itu maksudnya. Terlepas beliau sangat jenius, sangat luar biasa, sangat totalitas. Bayangkan, majelis beliau itu 12 majelis setiap hari hadirin. Setiap hari 12 majelis. Kita sehari sekali majelis saja udah bismillahirrahmanirrahim gitu loh. Ngantuk kita, udah nguap begitu ya Allah. Itu 12 majelis. Tapi intinya tuh bukan itu. Intinya adalah itu karya-karya beliau bisa eksis itu karena dijaga oleh Allah. Makanya siapa pakar marketing di sini hadirin? Ya, banyak kan? Nggak ada juga. Pakar coding nggak ada, pakar bahasa asing nggak ada, pakar marketing nggak ada. Jadi kak, hadirin ini pakar nuklir semua. Atau nggak ada apa, nggak ada keahlian apa. Coba pelajarilah karya-karya Imam Nawawi yang begitu fantastik, begitu luar biasa. Bagaimana Riyadhus Shalihin itu diterima di tengah-tengah umat. Bagaimana Al-Adhkar itu diterima di tengah-tengah umat. Bagaimana At-Tibyan itu diterima di tengah-tengah umat. Khususnya untuk ahli Quran dan penghafal Quran dan orang-orang yang belajar Al-Quran. Lalu Arba'in Nawawiyah diterima oleh umat. Khususnya adalah anak tangga pertama mempelajari hadis Nabi SAW. Lalu Rodotul Talibin diterima di tengah-tengah umat dalam masalah fikih. Minhajut Talibin diterima di tengah-tengah umat dalam masalah fikih. Lalu Al-Majmu' Syarah Muhadzab itu diterima di tengah-tengah umat. Lalu pelajarilah. Saya ingin tanya, bandingkan dengan teori marketing pada hari ini gitu loh. Siapa tim marketingnya Imam Nawawi? Kok bisa sebombastis itu bukunya? Hah? Antum kan ngerti dunia marketing. Nah, ini jago marketing sih, gimana cara memecahkan itu? Kok bisa Riyadhus Shalihin itu teori marketing apa untuk Riyadhus Shalihin? Nah, kok bisa sampai sekarang? Di mana-mana orang kaji Riyadhus Shalihin. Orang yang belajar fikih pasti tahu bagaimana kedudukan Rodotul Talibin, Minhajut Talibin, Al-Majmu'. Itu siapa? Tim marketingnya Imam Nawawi hadirin sekalian. Bisa sampai begitu. Makanya itu yang dikatakan As-Subki rahimahullah. Orang yang punya pandangan tajam, ngerti ini bukan masalah teknis. Ini bukan masalah teknis. Ini Allah yang jaga itu karya. Allah yang gerakan hati manusia untuk mencintai karya-karya beliau. Allah yang membuat hati seseorang itu jatuh hati. Riyadhus Shalihin kan ada beberapa karya yang semisal dengan Riyadhus Shalihin, yang similar dengan Riyadhus Shalihin. Tapi kenapa banyak orang menjatuhkan hatinya ke Riyadhus Shalihin? Itu susah dijelaskan tuh, pokoknya hati itu Riyadhus Shalihin gitu kan. Masya Allah segala macam. Jadi hadirin Allah muliakan. Kalau ingin punya ulul himmah, kalau kita harus tahu. Nah, dari sini, kalau kita tahu contohnya, makanya kenapa saya kasih contoh ini. Ketika contohnya kita tahu bahwa keberhasilan karya-karya Imam Nawawi itu karena penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Karena pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini memberikan angin segar, memberikan motivasi besar bagi kita yang belum punya tim teknis yang solid dalam bidang-bidang dan karya-karya kita, dalam usaha-usaha kita.
Banyak orang putus asa, siapa saya kan nggak punya ini. Lihat Imam Nawawi, Anda tuh harus ngerti cara bermain. Ini seringkali bukan masalah teknis. Ini tentang kejujuran Anda. Ini tentang keikhlasan Anda. Ini tentang sejauh mana Anda berani berkorban. Lihat Imam Nawawi. Rahimahullah. Betul beliau jenius. Betul beliau cerdas. Tapi ini bukan sebatas kecerdasan. Ini penjagaan Allah tabaraka wa ta'ala. Baru kita lihat kenapa Imam Nawawi bisa mendapatkan penjagaan Allah. Keikhlasan yang beliau selalu usahakan. Kejujuran. Hadirin, Imam Nawawi itu gelarnya apa? LC. LC hadirin? Bukanlah LC. Muhyiddin. Penghidup agama. Luar biasa gelarnya. Bukan LC, bukan MA, bukan PhD. Muhyiddin. Tapi pertanyaannya, apa respon beliau ketika mendengar ada pihak-pihak yang memberikan gelar Muhyiddin kepada beliau? Ya. Kata beliau, ma aj'al fi hillin man laqabani Muhyiddin. Saya tidak halalkan dan saya akan tuntut sampai hari kiamat orang yang memberikan gelar kepada saya Muhyiddin. Allahu Akbar. Gak seneng dipuji. Takut hadirin. Takut gak ikhlas. Itu cara bermain. Keikhlasan kepada Allah. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sibuk masalah teknis, lupa keikhlasan. Teknis itu bagus hadirin. Silakan kuasai teknis perfectnya. Tapi jangan lupakan tentang keikhlasan. Nama-nama besar dulu itu tuh kekuatannya tuh kekuatan keikhlasan. Itu Thoriq al-Musilah. Itu jalan keberhasilan. Muhyiddin itu gelar internasional. Saya tidak halalkan setiap pihak yang memberikan gelar kepada saya Muhyiddin. Jadi kalau Imam Nawawi marah ketika orang kasih gelar dan mengapresiasi karya beliau, kita marah ketika orang tidak mengapresiasi karya kita. Syattani baina musyarrikin wa mughribi, kata para ulama. Beda antara timur dan barat. Nggak sama. Nggak beda. Ini yang menjadi coba renungkan. Kalau kita ingin ilmu yang bermanfaat, ini yang harus kita tanamkan. Jadi hadirin yang Allah muliakan, tahu jalannya itu penting. Dan ini membuat kita semangat gitu. Karena tadi, nggak semua kita punya kemampuan teknis yang hebat. Tapi setiap kita bisa memperjuangkan keikhlasannya masing-masing. Dengan taufik Allah. Bisa menjaga kebersihan jiwanya masing-masing. Jadi tambah semangat, tambah berani mimpi lagi. Itu yang harus kita tanamkan hadirin Allah muliakan. Yang berikutnya. Jadi mengetahui jalan yang membuat kita sampai dan tahu kendala-kendalanya, itu penting. Berikutnya, wa ma'rifatu nafsihi wa ma'rifatu uyubiha. Ma'rifatun nafs. Kita harus tahu diri kita sendiri. Kita harus tahu jiwa kita. Dan kita harus tahu PR jiwa kita. Ini hadirin. Atau kalau bahasa kita, dia
Kita harus tahu jiwa kita dan kita harus tahu blind spot dalam diri kita. Gitu. Bayangkan, ini sudah dibahas Ibnu Qayyim dari dulu hadirin. Bicara blind spot dari dulu ulama kita bahas ini. Tapi kita nggak pernah baca literasi mereka. Kalau kita mau punya mimpi besar, kita punya kekuatan ilmu dan kekuatan mimpi dan eksekusi, kita harus tahu diri kita. Kita harus tahu jiwa kita. Dan kita harus tahu masalah-masalah dalam jiwa. Jiwa kita ini PR-nya apa aja sih? Baik PR yang sudah kita ketahui, maupun blind spot kita yang kita belum tahu. Gitu. Yang gelap. Gitu. Itu hal yang penting. Makanya kan di dalam dunia ilmu, makanya di situ pentingnya berguru. Begitu. Makanya orang-orang besar dulu itu punya guru hadir. Dan salah satu fungsi guru untuk ngebacain diri kita. Jadi jauh sebelum orang sekarang bilang, apalagi dunia bisnis, salah satu kunci sukses sukses dalam dunia bisnis dan lain-lain, mereka bilang apa? Anda harus punya mentor. Anda harus punya mentor. Ini dari dulu ulama kita bahas masalah ini. Makanya Umar bin Abdul Aziz itu deket sama ulama hadirin. Bahkan diriwayatkan setiap malam selalu punya waktu ngumpul sama ulama. Bayangkan sibuk setiap malam. Atau punya waktu rutin duduk dengan para ulama. Biar apa? Biar dibacain, itu salah satu fungsinya. Biar dievaluasi. Biar dikasih masukan. Karena salah satu PR besar kita adalah ngebaca diri sendiri. Padahal itu kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan. Sudah masuk azan? Belum? 4 menit lagi. Oke. Jadi hadirin Allah muliakan. Makanya kan dijelaskan oleh para ulama seperti Ibnul Arabi, mengenali jiwa kita yang ada dalam diri kita ini adalah hal yang sangat penting. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 21, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan dalam diri kalian, dalam jiwa kalian, kenapa kalian tidak melihatnya? Kenapa kita sibuk melihat sana, lihat sini? Lihat diri Anda dong. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dijelaskan sebagian ulama tafsir, wa fi nafsil abdi minal ibar wal hikmah wal rahmah. Dan dalam jiwa seorang hamba itu ada pelajaran-pelajaran besar, ada hikmah, ada rahmah yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Satu-satu yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Wa annahu lam yakhluqul khalqa suda. Dan Allah tidak menciptakan hambanya begitu saja. Artinya akan ada banyak hikmah yang kita bisa dapatkan. Kalau kita mampu membaca diri kita sendiri. Makanya dijelaskan oleh... Udah masuk? Oke, kita lanjutkan pada sholat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim.
أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Hadirin Allah muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan kepadanya semoga Allah memberkahi ilmu kita dan majelis kita, dan salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita lanjutkan poin yang atau kunci yang terakhir, yaitu mengenal diri dan mengetahui kelemahan-kelemahan diri kita dan blind spot kita. Itu hal yang paling, atau itu salah satu hal yang paling penting. Makanya para ulama kita mengatakan bahwa anna ma'rifatal abdi nafsahu min awla ma'alaihi wa awkadah. Min awla ma'alaihi wa awkadihi. Bahwa mengenal jiwa kita sendiri, mengenal hati kita sendiri, mengenal nafsu kita sendiri, mengenal apa kelebihan jiwa kita dan apa kelemahan jiwa kita secara personal, apa blind spot kita, itu adalah hal yang hendaknya diprioritaskan dan hal yang sangat ditekankan. Lalu para ulama membawakan dalil surat Az-Zariyat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri kalian kenapa kalian tidak melihatnya? Pada jiwa kalian kenapa kalian tidak memperhatikannya? Dan ini masalah kita, hadirin sekalian. Salah satu yang membuat kita tidak maju-maju dan tidak punya mimpi besar dan tidak punya ilmu yang matang karena kita seringkali fokus ngelihat orang. Udah gitu ngelihat orangnya dari sisi buruknya gitu loh. Kalau orang-orang besar itu kan ngelihat orang dilihat dari sisi positifnya, sisi inspiratifnya, sisi kebaikannya. Bahkan sebagian ulama mengatakan unzuru ila ma qultu wa la tanzuru ila ma fa'altu. Lihatlah apa yang saya sampaikan dan jangan lihat kekurangan-kekurangan saya. Itu sebagian ulama mengatakan demikian. Bukan karena mereka tidak menjadi teladan, bukan. Tapi siapa yang nggak punya celah, hadirin? Siapa yang nggak punya cacat? Siapa yang nggak punya kekurangan? Mereka tidak mengklaim kesempurnaan. Mereka nggak mengklaim kemampuan 100%, maka mereka bilang lihat apa yang saya sampaikan dan jangan lihat
kekurangan-kekurangan saya, ambil yang baik aja gitu loh. Nah, poinnya adalah kita tuh seringkali terjebak, waktu kita habis, waktu kita terbuang, karena kita sibuk melihat orang lain itu pun dari sisi negatif. Padahal kalau kita mau fokus melihat diri sendiri, akan ada banyak kebaikan. Apabila kita mau fokus melihat jiwa kita, arah dari nafsu kita selama ini, apa kecenderungan kita, apa yang kita inginkan, apakah keinginan kita objektif atau tidak, apakah kita objektif atau oportunis, dan lain-lain gitu loh. Apakah saya sombong, apakah saya ujub, apakah saya sudah ikhlas, apakah saya jujur selama ini, apa yang saya cari, apa yang saya butuhkan. Ada banyak orang nggak tahu apa yang dia butuhkan. Bukan karena dia bodoh, tapi dia nggak punya waktu untuk menilai dirinya sendiri. Dan dia terlalu sibuk dengan urusan-urusannya, dengan rutinitasnya. Sehingga dia nggak pernah punya waktu untuk melihat, untuk bercermin. Makanya ulama mengatakan muhasabah itu kan penting. Sampai Umar mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian. Introspeksilah diri kalian, lihatlah diri kalian, lalu auditlah diri kalian sebelum kalian diaudit, sebelum kalian dihitung, sebelum kalian dihisab sama Allah pada hari kiamat. Jadi ini salah satu aula ma'alaihi wa aukad gitu loh. Ini hal yang paling diprioritaskan, tapi kita bukan hanya tidak memprioritaskan, bahkan sebagian kita nggak pernah melakukan itu. Ada banyak orang 30 tahun nggak pernah ngelihat dirinya sendiri. Ada orang 40 tahun sibuk nyalain A, sibuk nyalain B, sibuk nyalain C, sibuk kecewa sama A, sibuk kecewa sama B, sibuk kecewa sama C. Dia nggak pernah evaluasi diri dia. Seakan-akan dia Mr. Perfect guys gitu, atau orang yang sempurna. Siapa orang sempurna di antara kita? Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, dan yang paling terbaik dari mereka orang yang paling banyak bertobat kepada Rabbul Alamin. Bukan kalau berfirman wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu disebabkan dosa-dosa kalian. Dan wa ya'fu an katsir, dan Allah telah mengampuni berbagai macam dosa-dosa kalian tersebut. Jadi hadirin Allah muliakan. Ini yang membedakan kita dengan para ulama. Ini yang membedakan kita dengan nama-nama besar. Ini yang membedakan kita dengan sosok-sosok yang berhasil. Mereka sibuk muhasabah diri dan kita tidak punya waktu untuk muhasabah diri. Mereka punya guru, kita nggak punya guru. Gitu. Mereka punya guru. Umar bin Abdul Aziz itu punya guru. Kita tahu ada banyak nama-nama besar yang mempengaruhi diri beliau, yang mengevaluasi diri beliau, yang mengkoreksi diri beliau. Kita tahu Ubaidah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Kita tahu Ubaidah, dijelaskan Ibnu Abdul Bar, adalah salah satu 10 fuqaha yang sangat terkenal. Gitu. Dan 7 fuqaha yang menjadi rujukan fatwa pada saat itu. Nah, Ubaidah, apa kata para ulama? Huwa muallimu Umar bin Abdul Aziz. Dialah gurunya Umar bin Abdul Aziz. Ya nggak heran Umar bin Abdul Aziz jadi orang besar, gurunya nama-nama besar seperti ini. Dan hubungan mereka bukan hanya di majelis, tapi mereka kenal secara personal. Sehingga mereka bisa kasih masukan secara personal. Mereka bisa mengkoreksi secara personal. Mereka bisa memberikan blind spot kita secara personal. Dan itu yang mahal. Itu yang mewah, hadirin sekalian Allah muliakan. Dan itu yang seringkali kita luputkan. Tapi susah Ustaz. Ya susah. Orang-orang hebat itu susah di ini kan. Tapi pertanyaannya, kita sudah berjuang atau belum? Kita punya effort apa tidak? Seringkali jangankan ngejar. Kita dikasih masukan aja baper. Kita dikasih masukan aja kecewa. Dikasih masukan keliru. Kapan kita mau maju, hadirin sekalian? Kita yang kalau dikasih masukan kecewa, ada buku, berapa buku tentang jiwa yang sudah kita khatamkan? Apakah kita sudah hafal buku-buku, kita sudah khatamkan buku-buku para ulama? Apakah kita sudah khatamkan Mudawatun Nufusnya Karya Ibnu Hazm, atau Adabun Nufusnya Al-Ajurri,
atau az-zuhudnya para ulama-ulama kita. Kalau kita nggak pernah baca buku itu, terus dengan cara apa kita mengevaluasi diri kita? Oh, kita nggak pernah tahu ilmunya. Terus gimana cara kita evaluasi diri kita? Terus dari mana kita tahu kecenderungan diri ini baik atau buruk? Kita tahu dari mana ini memang fitrah kita atau ini bisikan syaitan, ini talbis iblis. Sedangkan kita nggak pernah baca buku misalnya Talbis Iblisnya Ibnul Jauzi rahimahullah atau Ighathatul Lahfannya Ibnul Qayyim rahimahullah atau buku-buku yang lain. Terus kita tahu dari mana? Kita bisa memetakan gimana bahwa ini bisikan syaitan atau ini adalah kebenaran yang berada dalam diri kita. Lalu kita langsung mengambil hadis Nabi SAW, istafti qalbak, minta fatwa pada diri Anda. Tapi kita nggak pernah tahu apakah ini benar atau ini keliru. Semua kan harus ada ilmunya. Makanya sekali lagi, salah satu masalah kita, salah satu yang terbesar adalah kita tidak tahu diri kita sendiri. Dan itu seringkali kita ungkapkan. Gitu loh. Seringkali kita dengar orang, jadi mau lo apa sih? Tahu gue juga bingung mau gue apa. Kan sering banget kita dengar di pergaulan kita. Pernah dengar nggak orang ngomong begitu hadirin? Pernah? Siapa? Ya saya Pak Ustadz gitu kan. Jadi kita sendiri tuh bingung kita mau apa. Ya gimana hadirin? Ada banyak orang nggak ngerti mau ngapain. Misalnya kita kontrak kita habis, kita nggak ngerti kita mau ngapain. Kita nggak tahu apa bakat kita nggak tahu jiwa kita arahnya kemana, mana yang terbaik buat hati ini, mana yang buruk, nggak tahu gitu. Padahal hidup cuma sekali hadirin. Dan banyak waktu kita habiskan percuma. Dan kita nggak berusaha mendekat, kita nggak berusaha minta dijelaskan oleh, kita nggak punya kehidupan sama guru-guru kita atau sama ahli ilmu. Jadi susah kan, gimana orang nggak mau baca kita gimana? Oleh karena itu yang perlu kita perjuangkan. Susah, makanya kan kita sedang bahas tentang kekuatan ilmu dan kekuatan mimpi dan eksekusi gitu loh. Ini tentang orang-orang besar, ini tentang jiwa besar, ini tentang mimpi besar. Ya semua ada harganya hadirin. Nggak ada makan siang gratis. There is no free lunch kata banyak pihak. Nggak ada makan siang gratis. Kalau Anda ingin berhasil, ya Anda harus tempuh perjuangannya, dan itu yang dilakukan oleh para ulama kita. Makanya kan nama-nama besar itu kan hidup dengan guru mereka, gitu. Itu Umar bin Abdul Aziz, bisa Muhammad Al-Fatih, Ars Aslan, lalu nama-nama besar hidup dengan guru-guru mereka. Para sahabat radhiyallahu ta'ala hidup dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Dan Nabi SAW tahu kan, Nabi kan bacain gitu loh. Gimana Nabi SAW membacakan Abu Dzar? Abu Dzar tidak boleh megang harta anak yatim gitu loh. Padahal beliau adalah orang yang sangat bertakwa, sangat soleh. Tapi Nabi SAW tahu karakter sahabatnya. Makanya lihat bagaimana Nabi SAW membuat pemetaan di tengah-tengah para sahabatnya. Karena sekali lagi Nabi tahu dan para sahabatnya pun merapat. Para sahabatnya itu berdekatan nih, hidup dengan Nabi kita SAW. Dan gak gratisan hadirin. Untuk bisa hidup dengan Nabi SAW, mereka mengorbankan harta mereka ketika hijrah ke Madinah. Mereka korbankan properti mereka di Mekah untuk hijrah ke Madinah. Mereka korbankan peternakan mereka dan seterusnya untuk hijrah ke Madinah. Ada harganya hadirin sekalian, gak gratis. Ya, dan ini biasa. Kalau kita dengar seminar-seminar bisnis atau gimana jadi orang sukses kan tipsnya begitu juga. Tapi kenapa yang berhasil selalu minoritas? Karena eksekusi tadi. Harganya mahal memang. Makanya banyak orang nggak berani. Bukankah Nabi kita SAW bersabda, ala inna sil'atallahiyal ghaliyah, ala inna sil'atallahiyal jannah. Ketahuilah, yang Allah tawarkan mahal. Ketahuilah yang Allah tawarkan surga. Mahal. Nggak bisa berada. Yang Allah tawarkan itu mahal. Yang Allah tawarkan surga. Tapi sangat layak. Adakah para sahabat yang menyesal? Saya sebutkan satu riwayat. Muhajirin menyesal telah mengorbankan semuanya di kota Mekah untuk hidup bersama Nabi SAW. Ada yang menyesal? Nggak ada yang menyesal.
Padahal ada berapa banyak harta yang mereka keluarkan. Itu luar biasa hadirin sekalian. Maka jamaah yang Allah muliakan, kalau kita ingin punya mimpi besar, kalau kita ingin punya kekuatan besar dalam diri kita, sehingga ilmu kita bermanfaat, ya memang kita harus tahu ma'rifatun nafas. Dan itu sangat logis. Orang untuk tahu dirinya sehat secara fisik aja, itu rela check up di luar negeri hadirin sekalian. Dan biayanya mahal. Orang tuh untuk mendiagnosa penyakitnya, itu bisa pergi ke rumah sakit terbaik di Jakarta. Nggak puas, pergi ke Malaysia. Masih pengen tahu, pergi ke Singapura. Pengen tahu, bisa pergi ke Jepang. Pengen tahu, pergi ke Jerman. Pengen tahu lagi, pergi ke Rochester. Itu untuk mendiagnosa penyakit fisik. Nah sekarang, pernahkah kita berpikir, sudahkah kita mendiagnosa penyakit jiwa kita? Secara personal, kalau baca buku, semua bisa. Ya sama penyakit fisik, emang nggak bisa lihat di Google. Emang nggak bisa baca jurnal. Emang nggak bisa baca buku. Tapi kan manusia tuh unik hadirin sekalian. Susah untuk mengetahui penyakit personal kita, kecuali benar-benar di-scan dari ubun-ubun sampai jempol kaki, lo dibacain sama ahlinya. Itu orang bayar mahal loh. Bayar ratusan juta untuk pergi ke sana, pergi ke sini. Tiketnya aja berapa, akomodasinya berapa. Kalau kita ingin tegak diagnosa, kita pergi ke misalnya ke Singapura, berapa biayanya? Kita ingin pergi ke Jerman, berapa biayanya? Kita pergi ke Rochester, berapa biayanya? Orang rela demikian, itu untuk fisik. Lalu bagaimana dengan alam barzakh kita? Lalu bagaimana dengan surga dan neraka kita? Kenapa nggak ada pengorbanan? Kenapa nggak ada perjuangan? Susah, sudah berapa hebatnya kita berjuang. Hadirin ya Allah muliakan, ini hal-hal mahal. Tapi bukan hal aneh gitu loh. Bukan sebuah fakta yang mengejutkan. Masa sih begitu? Enggak, ini diterapkan. Kata untuk masalah fisik kita bisa terima itu. Tapi yang jadi masalah tentang jiwa kita, tentang hati kita, yang lebih ribet, lebih jelimet, lebih rumit, itu kan hati ribetnya minta ampun. Gimana nggak ribet hadirin sekalian? Ibnul Munkadir rahimahullah ta'ala, salah satu gurunya Imam Malik, itu pernah mengatakan, kabattu nafsi arba'ina sana hatta istaqamat. Saya itu berjuang mengendalikan jiwa saya 40 tahun sampai dia stabil istiqomah 40 tahun. Ini gelarnya Sayyidul Qurra, pemimpinnya para qori Al-Quran di era itu, bukan era sekarang, era itu. Gurunya Imam Malik. Itu aja, ngontrol jiwa dan hati. 40 tahun pengobatannya. 40 tahun. Baru bisa stabil istiqomah. Jadi kira-kira kita ada harapan nggak hadirin sekalian? Aduh kayaknya berat nih Pak Ustadz lah. Kayaknya masuk neraka nih Pak Ustadz. Loh jangan pesimis. Ya nggak harus sampai level beliau lah. Gitu. Allah itu Arhamur Rahimin. Itu di level beliau. Belum gurunya Imam Malik gitu loh. Paling nggak kita dapat muridnya Imam Malik yang kesekian lah gitu. Paling gitu. Jangan gurunya. Tapi paling nggak kan benang merahnya ada. Apa perjuangan kita? Pesannya jangan dipahami letterlock. Innal labiba bil isyarat yafhamu, kata para orang cerdas itu tahu dengan isyarat. Pesannya kan ini bukan hal yang mudah. Ini harus kita kerjakan secepat mungkin karena butuh perjuangan, butuh waktu. Dan kalau Allah lihat kita jujur, maka Allah akan mudahkan itu semua. Perjuangkan, ma'rifatun nafsu pelik. Jadi banyak orang berpikir ma'rifatun nafs, Anda harus tahu diri sendiri. Oh, simpel. Enggak, hadirin. Blind spot orang tuh macam-macam. Ada banyak penyakit jiwa dan hati yang baru terungkap setelah kita di usia 40 tahun, setelah di usia 45 tahun, di usia 50 tahun. Itu pun karena diingatkan oleh seseorang, dikasih tahu oleh guru kita, atau dikasih tahu oleh yang lebih senior sama kita. Kalau dia nggak kasih tahu, kita nggak paham, nggak. Oh ternyata ini penyakit jiwa saya, ternyata ini penyakit hati saya. Ada banyak orang sombong berpuluh-puluh tahun dan dia nggak sadar bahwa dirinya sombong, gitu loh. Ada banyak ada orang hadirin berpuluh-puluh tahun bosi dan dia nggak pernah merasa jadi bos atau merasa diri bosi.
Tapi begitu diingatkan, iya benar juga ya. Selama ini saya tuh bosi. Terus dia nanya sama bawahannya, menurut kalian tuh saya bosi nggak sih? Ya iyalah Pak, gitu. Kok nggak bilang, ya Bapak main pecat orang kalau kita kasih masukan. Dari kapan kalian sadar? Dari hari pertama saya di sini Pak. Ini yang ditanya karyawan seniornya yang udah 30 tahun di sana, gitu. Dan orang kasus kayak gitu tuh bukan 1-2. Gitu. Kita udah coba Pak kasih tahu Bapak, tapi kan Bapak marah-marah terus. Bapak tersinggung. Karena yang kasih tahu adalah sahabat Bapak atau yang kasih tahu guru Bapak, baru Bapak mau terima. Kan banyak sekali. Padahal itu sombong loh hadirin. Dan Nabi SAW bersabda, la yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Nggak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar partikel terkecil. Maka kalau kita ingin berubah, kenali jiwa kita. Dan tahu apa kelemahannya, apa kekurangannya, apa blind spotnya. Dan ini butuh waktu. Dan seringkali sangat personal, dan memang kita butuh personal, gitu loh. Kan kita butuh menegakkan diagnosa tentang hati kita, bukan hati teman kita. Misalnya kita kajian bertiga nih gitu loh. Sama-sama materinya itu, tapi apakah diagnosanya sama? Kan beda. Ada sahabat udah lama, satu diagnosanya sombong, yang satu diagnosanya minder, gitu. Padahal sama-sama berteman. Orang tuh beda-beda. Orang beda-beda. Gitu. Jadi ini kesempatan, apalagi kita yang dikasih hidayah sama Allah dari usia-usia muda. Segera buat perubahan hadirin sekalian. Kenapa Allah kasih hidayah kita di usia muda? Kenapa Allah nggak kasih kita hidayah di usia 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun? Berarti kan ada pesan. Orang beriman kan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, engkau nggak mungkin menciptakan sesuatu sia-sia. Allah kasih hidayah kepada kita di usia muda kan berarti ada sesuatu, ada misi, ada tugas, ada pencapaian yang harus dicapai, ada karya, demikian ada kesempatan untuk mengevaluasi diri, ada kesempatan untuk menegakkan diagnosa sebelum terlambat, sebelum stadiumnya sudah terminal, atau sebelum stadiumnya sudah stadium 4 yang sulit untuk dibenahi. Mumpung masih muda. Gitu. Bagi yang sudah berusia, kita bisa gunakan untuk anak-anak kita. Jangan sampai kesalahan kita itu diikuti oleh anak-anak kita. Akhirnya mengulang kesalahan yang sama bapaknya. Sambil berusaha terus berdoa kepada Allah untuk memperbaiki diri. Dan mengetahui apa sih kesalahan-kesalahan saya. Apa sih kekurangan-kekurangan saya. Itu hal yang sangat penting. Makanya terus kita harus belajar, kita harus belajar. Dan pelan-pelan kita harus mendekat kepada ahli ilmu, mendekat kepada guru. Gimana caranya? Dan yang paling pertama, minta pertolongan sama Allah SWT. Lalu berjuang. Minta pertolongan sama Allah, lalu berjuang. Dan seringkali banyak kita belum memperjuangkannya. Lalu kalau kita perjuangkan, Allah akan buka. Itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Allah Ta'ala alam bisawab. Tapi saya rasa cukup sampai di sini. Jadi sekali lagi itulah kuncinya. Jadi yang pertama ma'rifatu, mengenal pencipta kita dan mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Lalu yang berikutnya mengetahui jalannya. Tentu saja secara garis besar harus ittiba kepada Nabi SAW. Lalu itu secara garis besar. Lalu perincian setiap keberhasilan itu ada cara bermainnya masing-masing. Dan setiap bidang itu berbeda gitu loh. Setiap bidang berbeda, kita harus tahu bagaimana cara bermain di bidang kita. Sama-sama atletik hadirin. Tetapi memenangkan perlombaan maraton itu berbeda dengan bagaimana memenangkan lari 100 meter atau 200 meter. Berbeda. Cara startnya tuh beda. Padahal sama-sama lari. Sama-sama atletik. Gitu. Kata para ulama, likulli maidanin fursanu. Likulli maidan fursanu. Setiap bidang itu ada pendekarnya masing-masing. Ada spesialisasinya, ada spesialisnya masing-masing. Ada expertnya masing-masing. Ada cara bermain masing-masing. Gitu. Maka pelajari ini kita. Dan kita niatkan untuk mencari wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu pelajari apa kendala, apa obstacle-nya, apa halangannya.
Lalu berikutnya, pelajari diri kita. Pelajari diri kita. Dan bukan hanya sekedar merenung, jangan. Karena semua ada ilmunya. Dan itu dibahas dalam literasi klasik. Ulama-ulama kita sudah menjelaskan tentang itu. Jadi masalah kita sudah belajar atau belum. Dan kalau kita belum tahu, bertanya. Dan peliknya, bedanya gini loh hadirin. Untuk menegakkan diagnosa penyakit hati dan jiwa, itu kan nggak bisa seperti menegakkan diagnosa penyakit fisik. Penyakit fisik itu enak, tinggal antum pengen tahu paru-paru, tinggal ronsen aja gitu loh. Ronsen, lalu sehari 2 hari keluar hasilnya. Pengen tahu ada apa sih? Ambil darah deh, ambil darah, lalu nanti keluar 2 hasil. Tapi kalau untuk mengetahui riak kah, sombong kah, tawaduk kah, ridho kah, sabar kah, kan susah. Kan nggak bisa gitu. Dan nggak bisa pakai ilmu menerawang kan. Ini muka-mukanya sombong nih Anda nih. Kan Anda juga kan tersinggung nih. Apa sih maksudnya Pak Ustadz? Berarti kan harus ada proses. Harus ada dinamika. Harus ada kehidupan, itu poinnya. Sehingga dari proses dinamika itu baru kebaca. Anda nih sombong gitu. Anda nih nggak ini gitu. Dan itulah kehidupan Nabi SAW dan para sahabat beliau. Karena sulit, gimana mau ambil darah? Gitu. Kan gimana caranya? Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz saya ria atau sombong ya? Saya ambil darah dulu ya. Oh, 2 hari sombong Anda. Kan nggak bisa. Gimana coba ambil darah terus bilang sombong? Jadi ini yang makanya masalah jiwa, masalah hati ini peliknya luar biasa. Butuh pertolongan Allah. Dan butuh kesungguhan. Makanya harus mulai dari sekarang, itu poin, harus start. Kalau nggak bingung kita gimana caranya. Allah ta'ala alam bisawab. Tapi kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz dan keluarga serta seluruh kaum muslimin selalu dalam limpahan berkah, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Begitu juga yang bertanya, dan semoga Allah merahmati Al-Allam Ibnul Jamaah dan seluruh para ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana untuk bisa berkarya bagi saya seorang seorang wanita yang berusia di atas 45 tahun dan masih single, waktu pandemi terkena PHK, saat ini belum dapat pekerjaan lagi, dan untuk kebutuhan sehari-hari disupport oleh kakak laki-laki. Saya ingin mandiri dan punya karya, tapi bingung mulai dari mana. Saya tidak punya skill bisnis, saya hanya bisa berusaha melamar pekerjaan sambil menunggu ada laki-laki yang melamar. Jadi hidupnya antara 2 lamaran. Jadi melamar sambil menunggu lamaran. Mohon nasihatnya dari Pak Ustadz. Syukran jazakallahu khairan, barakallahu fikum, barakallah. Yang pertama, nafkah wanita disupport oleh kakak laki-lakinya, kita tahu adalah qaul mu'tabar inda ba'dil fuqaha, adalah pandangan yang kuat di antara pandangan para ulama fikih. Jadi insya Allah aman bagi jadi jangan dari sisi ini tuh aman gitu loh. Kita nggak tercela sebagai perempuan, dan bukan bab merepotkan, tidak. Tapi yang perlu kita pikirkan bagaimana mempertanggungjawabkan potensi yang Allah kasih kepada kita. Dan
Jangan menunggu ada laki-laki yang melamar, karena menunggu adalah pekerjaan yang sangat membosankan gitu loh. Ya nggak enak aja untuk nungguin orang, iya. Apalagi nungguin pasangan itu paling makan hati hadirin sekalian. Jadi jangan punya mental menunggu. Mental tuh berburu gitu loh. Loh bener. Enggak secara umum ya, saya nggak bicara tentang sebatas perjodohan, enggak, saya nggak. Tapi secara umum itu mentalitas tuh bukan nggak menunggu apa. Kata Umar, inna sama latum tirud dhahab wal fiddah. Langit itu tidak akan menurunkan hujan emas dan perak. Anda harus berusaha. Anda harus berusaha. Itu mentalitas di semua bidang gitu loh. Di semua bidang. Lihat Khadijah, termasuk bidang apa dalam bab pernikahan, lihat Khadijah radhiyallahu taala anha. Bagaimana beliau diberikan taufik mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak kasus dalam masalah ini. Tapi intinya perbaiki kualitas kita, perbaiki mentalitas kita, dan cobalah gitu loh, dicoba gitu. Mulai dari hal-hal kecil, mulai dari minta pertolongan, minta petunjuk sama Allah. Lalu mulai dari kecil gitu loh. Start small lah, mulai dari hal-hal kecil. Lalu jujur sama Allah Subhanahu wa taala dan mulai. Kayak misalnya waktu pandemi kena PHK, sampai sekarang belum pernah yang lain. Buat hubungi teman, bantu ini segala, buat usaha kecil-kecil itu bisa. Mulai. Berapa waktu yang lalu saya bertanya ke salah satu masyaikh di Masjid Nabawi tentang sebuah program, misalnya kita ada agenda, kita ada merencanakan sebuah program, terus kita tanyakan program itu ke beliau, hafizahullah ta'ala. Apa nasihat beliau? Nasihat beliau, mulai gitu loh. Mulai. Kata beliau, pokoknya Anda mulai. Terus saya tanya lagi gitu, apa kurikulum atau do's and don'ts yang paling mujarab, paling bagus gitu loh. Kata beliau, adapun itu panjang. Tapi yang paling penting Anda mulai dulu. Nanti Allah kasih taufik gitu loh. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Nanti Allah akan kasih pengalaman buat Anda sehingga Anda belajar. Allah akan pertemukan Anda dengan si A, nanti Anda belajar sama si A. Allah akan pertemukan sama si B sehingga Anda bekerja sama si B. Anda ketemu dengan ahli ilmu ini, nanti Anda dapat ilmu, dan yang penting mulai. Itu nasihat beliau. Mulai. Jadi masalah kita angan-angan terus gitu loh. Mimpi terus gitu. Gitu. Ya saya kan katanya suruh banyak mimpi, jadi pada duha saya tidur, pada zuhur tidur lagi, pada asar tidur, pada maghrib tidur, pada isya tidur. Ya alhamdulillah banyak mimpi gitu loh. Tapi gak ada actionnya sama sekali, gimana dia sekalian? Mulai, itu kata beliau. Pokoknya Anda mulai deh. Terus beliau tanya, posisi Anda udah sampai mana? Terus saya cerita, kita kondisinya begini. Kata beliau, itu mah banyak. Saya dulu waktu mulai lebih sedikit dari itu, kata beliau. Beliau cerita 20 tahun yang lalu. Beliau mulai, kalau kurang lebih 20 tahun. Saya waktu mulai, itu yang saya punya, itu di bawah yang Anda punya, kata beliau. Mulai. Jujur sama Allah. Nanti Allah kasih taufik. Itu nasihat. Jadi, untuk program yang saya tanyakan kepada beliau, pada saat itu saya nggak ada gambaran gitu. Gimana caranya ya gitu. Dan beliau bilang, mulai dulu. Nanti Allah yang ajarkan Anda. Melalui hamba-hambanya, melalui doa-doa Anda, melalui sholat-sholat Anda. Wasta'inu bis sabri wassalam, minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Kalau kita nggak mulai, kita nggak pernah belajar. Kalau kita nggak pernah mulai, kita nggak pernah mendapatkan pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu. Tapi kan itu tadi butuh musyawarah, butuh minta masukan, butuh segala macam. Apakah benar atau tidak? Makanya sekali lagi jangan menunggu, lakukan sesuatu. Dan jangan berharap belas kasihan orang, atau jangan hanya mengandalkan masukkan lamaran nggak ada masalah, tapi jangan nunggu diterima. Coba apa yang bisa kita kerjakan? Bisa kok. Kenapa nggak bisa? Allah Maha Kaya. Allah Maha Baik kepada kita. Allah Maha Ar-Rahman Ar-Rahim.
Tinggal kita bertakwa kepada Allah. Kita tahu rizki itu kaitannya dengan takwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ya duga-duga gitu. Jadi harus mulai. Allah taala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini, sudah masuk waktu Isya. Semoga di pertemuan ke depan kita bisa membuka waktu lebih untuk sesi tanya jawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan mungkin kita buka sesi tanya di awal pertemuan depan ya, sebelum kita lanjutkan. Karena banyak pertanyaan berkaitan dengan dan hal ini sangat penting buat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.